tahun 95 saya spesifik Pak, saya mau ke Seattle mengunjungi pabrik Boeing. Wow. Tahun 95. 95 Pak. Itu waktu itu saya ingat saya naik Northwest dari Singapura. Sekarang udah nggak ada Pak Northwest ya Pak ya. Nggak ada. Northwest dari Singapura lewat Narita terus ke Seattle. Iya. Jadi itu kita dari boarding Pak. Itu kita udah dapat boarding passnya khusus Sanrio Pak, Hello Kitty. Pesawatnya juga Pak, liverynya pasti Hello Kitty juga Iya, Pak ya. Betul. Alas ininya udah. Iya, bantal ini ya. Alasnya udah Hello Kitty. Bantal Hello Kitty Pak. Sampai slipernya itu Pak, itu Hello Kitty juga Pak. Ini Dok, sebagian penumpang kita itu masih ada yang takut untuk terbang. Mungkin dokter ada saran. Pilih maskapai yang terkenal aman gitu Pak ya, yang punya reputasi baik. Fokusnya kita alihkan Pak untuk yang kita suka aja di penerbangan, misalnya kita baca buku, kita nonton, kita dengar musik. Halo Aviators, kita jumpa lagi dalam Aviatalk, yaitu podcast dari Aviation. Kalau sebelumnya kita sudah kedatangan narasumber awak kabin, ada pilot. Nah hari ini narasumber kita ini istimewa karena bukan pilot, bukan awak kabin, bukan pelaku industri penerbangan, tapi adalah seorang penumpang. Mungkin Aviators pengen tahu istimewanya apa penumpang ini. Tamu kita hari ini adalah Dr. Arya Aditya Sarlito atau secara singkatnya disapa dengan Dr. Rio. Ya. Nah, Dr. Rio ini adalah dokter yang hobi terbang, tapi bukan sembarang terbang, special flights. Ini sesuatu banget. Terima kasih Dr. Rio berkenan hadir di studio Aviation. Sama-sama Pak Alvin. Makasih atas undangannya juga Pak. Ini saya tertarik dengan hobi dokter untuk terbang ini. Iya Pak. Tapi sebelum kita masuk lebih lanjut, saya ingin tahu sejak kapan dan apa yang membuat dokter ini jadi suka terbang, menikmati terbang, special flight apalagi. Oke. Kalau hobi aviasi saya tuh mulai waktu tahun 92 Pak. 92. Waktu itu kan saya masih baru lulus SD Pak. Terus bapak saya ngasih hadiah buat saya Pak. Karena nilainya waktu itu lumayan bagus. Ada bapak saya, kamu mau kemana? Oh saya mau ke Australia saya bilang. Terus udah gitu, tapi saya mau naik pesawat Qantas saya bilang. Oh udah langsung nunjuk Qantas. Iya. Wow. Karena waktu itu Qantas itu punya reputasi penerbangan yang paling aman Pak. Iya. Ya, Sampai kan? hari ini. Sampai hari ini Pak ya. Iya. Waktu saya masih ingat Pak, waktu saya pertama kali naik Qantas itu masih di terminal 2D waktu itu masih baru Pak ya. Iya. Terus 92 itu baru buka. Terus waktu itu penerbangannya QF42 ke Sydney. Nah, masih pakai Boeing 767-300 Pak. Oh masih 767. Iya. Tua banget itu sekarang. Iya. Terus semenjak itu makin kesini makin suka Pak sama aviasi mulai dari situ karena waktu itu saya beli kayak flight penerbangan miniatur pesawatnya Pak. Waktu itu 747-400 long reach Qantas waktu itu. Nah terus mulai situ tahun berikutnya saya naik British Airways waktu itu ya Pak ke London waktu itu pakai BA34. Waktu masih ke Jakarta Pak British Airways. Iya. Nah yang habis setelah itu malah tahun 95 saya spesifik Pak saya mau ke Seattle mengunjungi pabrik Boeing. Wow. Tahun 95. 95 Pak. Waktu itu saya ingat saya naik Northwest dari Singapura. Sekarang udah nggak ada Pak Northwest ya Pak ya. Nggak ada. Northwest dari Singapura lewat Narita terus ke Seattle. Terus saya mengunjungi pabrik Boeing untuk waktu itu 777 masih baru mau keluar Pak. 777. Iya. Tahun 95. 95 Pak. 30 tahun yang lalu. 31 tahun yang lalu Pak. Wow. Jadi setelah itu ketagihan ya? Iya Pak. Nah,
sebelum terbang dengan Qantas itu, Ya. dokter ingat nggak pertama sekali banget terbang itu kapan? Kalau saya sih, kalau yang pertama kali saya mungkin masih kecil Pak, umur 2 tahunan gitu. Saya udah, tapi nggak gitu ingat. Karena saya dulu kan bapak saya tinggal di Manado Pak. Iya. Jadi waktu pertama kali pindah ke Jakarta, saya naik Garuda kayak Pak, naik Garuda dari Manado ke Jakarta lewat Ujung Pandang kayak Pak ya. Saya juga nggak Ingat ya. Iya, cuman waktu saya ingat pertama kali terbang, yang saya udah aware ya Pak ya, itu saya terbang naik Fokker 28 Garuda ke Padang Pak, tahun 87. Tahun 87. Itu pakai Fokker 28, Wow. masih di tabing ya Pak ya, pulangnya naik DC-9 saya masih ingat. Nah, ingat nggak bedanya Fokker 28 dan DC-9 itu bedanya di mana, ingat nggak? Yang saya ingat itu DC-9 itu bisa keluar dari belakang Pak. Yes. Iya. Itu kalau orang Jawa bilang pintunya ada di Brutu itu, Di di Brutu, pantatnya, iya. betul itu. Terus pintunya Fokker 28 itu bisa sebagai tangga juga Pak ya. Betul, betul. Dan mesinnya kalau Fokker 28 warnanya merah atau orange zaman ya, itu. Pak, betul. Kalau DC-9 enggak. Luar biasa. Ketika masih muda, dokter kan diajak waktu itu usianya masih muda itu. Iya. Ada rasa takut nggak terbang? Enggak Pak, saya malah seneng. Senang ya? Seneng. Ini ketemu orang yang nggak punya rasa takut terbang, hebat juga. Jadi menekuni hobi terbang ini sudah 20 tahun lebih kali. Lebih Pak ya, 34 30 tahun. tahunan ya Pak ya. 34 tahun, wow. Nah, dok, saya perhatikan dokter kan sering terbang dengan special flights. Iya. Kadang ada penerbangan perdana, inaugural flights. Iya Pak. Pertama kali saya ketemu dokter juga dalam rangka terbang dengan pesawat Garuda yang special Iya, livery yang juga. Pokemon Pak. Ya. Dan tidak jarang juga terbang itu berangkat balik dengan pesawat yang sama, hanya menikmati penerbangannya betul, Pak. saja. Iya, Benar gitu. Betul Pak. Jadi bukan ke kota tujuannya, tapi benar-benar Iya, saya hanya cari ini penerbangan ini mau kemana gitu hari itu. Gitu. sesuatu banget ini. Albertus, ada nggak yang seperti dokter gini? Kalau ada komen dong, nanti kapan-kapan sharing juga pengalamannya. Iya. Nah, apa dok yang membuat dokter itu sedemikian passionate tentang terbang special flights? Nah, karena kalau di special flight itu semua itu berdekatan dengan tema itu Pak, special flightnya itu Pak. Misalnya saya sengaja waktu itu terbang mau naik Hello Kitty flight Pak dari Denpasar ke Taipei. Iya. Terus dari Taipei besoknya saya ikut lagi yang penerbangan Eva Air juga ke Cebu. Itu karena pesawatnya Gudetama Pak. Gudetama. Jadi semua karakter Sanrio mungkin Pak ya. Iya. Jadi itu kita dari boarding Pak. Itu kita udah dapat boarding passnya khusus Sanrio Pak, Hello Kitty. Pesawatnya juga Pak, liverynya pasti Hello Kitty juga Iya, Pak ya. Betul. Termasuk interior juga Pak. Kursinya itu alas ininya udah bantal alasnya udah Hello Kitty, bantal Hello Kitty Pak. Kebetulan saya di bisnis kelas Pak, sampai slipernya itu Pak, itu Hello Kitty juga Pak. Wow. Hello Kitty. Terus welcome drink saya waktu itu pesan ada minuman mocktail gitu Pak ya. Itu sampai setir yang buat itunya pun Hello Kitty Pak. Yang buat ngaduknya Hello Kitty. Totalitas betul. Totalitas betul. Sampai ini Pak, safety cardnya Hello Kitty juga Pak. Oh ya? Iya. Pramugari apronnya Hello Kitty. Wow. Semua taplak meja Hello Kitty. Sampai piringnya pun Hello Kitty Pak. Itu kalau dapat yang itu ya, pesawat livery Hello Kitty. Dan mereka dulu, setahu saya sih mereka mencantumkan jadwalnya Pak. Jadi kalau mereka ada beberapa pesawat Pak. Jadi kalau yang Hello Kitty yang 7330 itu ke Bali waktu itu. Kalau nggak salah ada bisa juga jadi batch Maru juga ke Bali juga tuh, karena mereka gantian aja Pak tuh 3 pesawat itu. Nah waktu yang Gudetama itu hanya kecil-kecil Pak dulu, yang pesawat Gudetama sama ada Sanrio yang 321 itu dulu ke Cebu, tapi saya udah nggak lagi. Sama ke Osaka, Okinawa gitu saya lupa lagi. Iya Pak.
Wow. Nah, dari apa pengalaman-pengalaman itu, Iya. apa yang dokter dapatkan? Ini saya lihat di depan saya ini ada beberapa memorabilia kelihatan. Iya, Pak, Mungkin dokter betul. bisa jelaskan ini apa saja, Dok? Ya kalau yang ini yang saya masih ada di rumahnya Pak, mungkin ini Pak ya. Ada beberapa. Ada beberapa Pak, kalau yang Di ini sini ada kartu ini. mungkin kartu ya, ini dokter dari bisa ceritakan. ini yang Gudetama Pak, yang Airbus 321. Heeh. Ini karakter yang lumayan terkenal juga Pak, ini telur Pak. Oh, telur. Kuning telur yang bisa sebagai ini. Nah, Kalau yang ini Sanrio, ini Hello Kitty, yang karakter yang ini Hello Kitty. Oh, dari Jadi ini dikasih waktu di pesawat itu Pak. Jadi si krunya nge-spare ini Pak. Oh, dibagikan Dibagi gitu ya. kalau yang minta dikasih Pak. Oh, minta dikasih. Iya, yang tahu-tahu aja Pak. Oke. Nah, Elviders ketika terbang jangan ragu-ragu minta. Ya kalau nggak minta nggak dikasih walaupun Iya. ada. Jadi Sama harus minta. kayak kalau di Singapore Airlines juga Pak, kalau terbang Singapore bisnis Airlines class. ini, ya. Ini bisnis class Pak ya. Bisnis class. Ini Jangan Disney ragu-ragu kalau Warner. misalnya itu minta aja, kadang dia bawa, kadang kalau rezeki kita Pak ya, kalau enggak ya nggak apa-apa. Karena sekarang mereka lebih untuk penerbangan yang lebih dari 6 jam mungkin. Oh, lebih menghemat mereka ya. Iya. Nah, ini rumah-rumahan ini apa, Dok? Kalau itu dari KLM Pak. KLM ya. KLM itu kalau kita terbang bisnis class, Ya. kalau dari Jakarta kita ke KL juga bisa Pak. Kan mereka punya Fifth Freedom Pak ya. Iya, iya. Jadi mereka punya Fifth Freedom, dia buka Jakarta, Kuala Lumpur, Amsterdam Pak. Iya. Nah kalau misalnya kita dari Jakarta ke Kuala Lumpur, kita naik bisnis class, sebelum landing pramugarinya ini Pak bawa nampan, kita bisa milih Pak. Oh, iya, Jadi iya. Ini di sini bisa saya milih, lihat ada nomornya Pak. ada nomornya ya. Ini Iya. 84, ini 22. Ya gitu. kalau dari Bali ke Singapura ada Pak, mereka juga Oh, setiap hari terbang. tapi hanya yang bisnis kelas. Bisnis class saja Pak. Iya, 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 iya. Gitu. Iya. Iya. Jadi khusus untuk bisnis kelas. Iya betul. Oke. Nah, menarik. Ini saya lihat ada piring juga dari Ya ini yang Garuda Pak, koleksi yang terakhir mereka kayak koleksi piring sekarang Pak. Waktu saya terbang 17 Agustus kemarin Pak. Ini temanya Sepiring kemerdekaan kayak Pak ya. Sepiring Indonesia. Iya betul. Kemerdekaan collection Pak. Jadi ini ada yang lagi panjat pinang, tarik tambang Pak, balap karung. Setahu saya ada lagi yang Indonesia Timur juga ada kalau nggak salah Pak. juga Iya. ya. Iya. Jadi ini benefitnya antara lain dapat yang apa? Koleksi yang nggak bisa dibeli ini. Iya betul Pak. Iya, iya, iya. Ini apa, Dok? Kalau ini kemarin ini yang Garuda Pokemon. Oh, oh, jadi kalau naik pesawat yang Pokemon ada itunya ya. Kalau diminta Pak. Kalau diminta. Jadi Dan juga ada kartunya juga Pak. Kartu Pokemon ini ada koleksinya. trading cardnya itu Cardnya ada juga Pak. Terus kalau ini yang terakhir China Airlines kerjasama dengan Disney yang Zootopia 2. Oh, Iya, China Airlines ini waktu itu saya terbang dari Taipei ke Los Angeles. Kebetulan pesawat saya dapat yang livery Zootopia. Jadi sama juga itu semua yang alas ini di Zootopia, sampai tray-nya juga Zootopia. Terus mereka juga kasih ada stiker, ada apa, memorianya ada. Lucu-lucu ya. Iya. Ini ada buku juga. Ini kalau Starlux, mereka kerjasama sama Snoopy Pak. Oh, Starlux. Starlux ya. Jadi yang di Taiwan Jakarta juga ada Pak. Tapi jadi sama-sama Pak. Temanya Snoopy sampai welcome aboard apa yang pengumuman ini Snoopy juga Pak. Lucu-lucu Menarik juga. ya Pak. Lantas gini Dok, Iya. dokter terbang gitu buat catatan nggak logbook gitu? Ada Pak, ada. ya? Tapi dulu waktu saya masih ini Pak ya, menggemari saya dapat logbook dari majalah di Jepang Pak. Jadi dari majalah Airlines waktu itu bonusnya itu logbook Pak. Jadi tapi sekarang teman-teman juga banyak yang buat Pak. Jadi tanggal terbangnya, nomor penerbangannya, rutenya apa, jenis pesawatnya, registrasinya, sampai kru yang bertugas pun ada Pak. Nama Pak kaptennya siapa, kopilotnya siapa, Oh ya, IFM-nya siapa, terus yang kru yang bertugas siapa ya ada Pak. lucu juga ya punya gitu ya. Iya. Menarik. Lantas Dok,
Kira-kira sampai hari ini ingat nggak sudah berapa ribu kali terbang? Waduh, kalau jumlah terbangnya saya nggak ingat betul sih Pak ya. Cuman kalau tiap bulan mungkin saya ya paling nggak ada satu trip pulang pergi lah Pak. Setiap bulan satu. Ya setahun belasan kali. Ya belasan kali, belasan trip Pak ya. Belasan trip. Banyak ke luar negeri atau banyak di dalam negerinya? Saya lebih sering ke luar negeri Pak. Luar negeri. Karena harganya lebih murah. Tuh, katanya ke luar negeri harganya lebih murah. Gimana terus? Komen dong. Dan luar negeri mungkin lebih menarik ya Pak ya, betul. Pilihan airline-nya lebih banyak ya. Iya. Kualitasnya lebih bagus juga Pak. Kualitasnya lebih bagus. Nah, ini pesan buat airlines di Indonesia. Ayo dong lebih kompetitif, lebih memberikan pernik-pernik gini kepada penumpang kan, supaya penumpang lebih senang, lebih sering terbang gitu. Betul. Dok, dokter kan sering ke luar negeri. Kalau di Indonesia, yang paling sering diterbangi ke kota mana, Dok? Kalau di Indonesia sih paling Bali ya Pak ya, Bali, Surabaya, Jogja, Medan. Ya. Kota-kota besar Kota itu besar Pak ya. Lantas kenapa? Kalau itu kan ya saya orangnya mungkin kalau dibilang adventure juga nggak begitu adventure Pak ya. Saya cuma suka menikmati penerbangannya gitu Pak ya. Saya cari pesawat yang besar Pak, berbadan lebar itu kalau di Indonesia Pak cuma ke Bali, ke Surabaya, Medan kadang-kadang Pak, Ujung Pandang juga kadang-kadang, Makassar ya. Makassar kadang-kadang. Oh, jadi preferensinya pesawat besar. Special flights terutama. Betul. Wah, ini hobi yang nggak murah juga ini. Menurut dokter dari bandara-bandara yang sering dikunjungi di Indonesia, iya Pak. Dokter paling terkesan dengan bandara di mana? Kalau di Indonesia Soekarno-Hatta sih ya biasa Pak ya. Kalau saya di Indonesia paling suka ke paling suka di Kuala Namu Pak. Kuala Namu, kenapa Dok? Kuala Namu itu karena integrasi dengan angkutan umumnya bagus Pak, public transportnya bagus. Ada kereta bandara Pak ya. Kalau di Jogja pun ada, cuman kalau di Jogja itu kadang ya Pak ya kita nyampe udah habis tiketnya Pak. Yang dari bandara ke pusat kotanya itu sering habis Pak. Sering habis. Kalau kita kan kalau mau ke Jogja Pak ya, kita kan nggak tahu pesawat kita delay atau enggak. Jadi kita nggak bisa beli tiket sebelumnya Pak ya. Kecuali kalau kita dari Jogja ke bandara kita udah tahu ya Pak ya. Iya. Kalau saya beberapa kali di Jogja itu habis Pak seringnya. Ya mungkin harus ditambah mungkin ya Pak ya. Ini pesan buat pengelola bandara Jogja. Nah, Kuala Namu konektivitasnya bagus ya berarti ya. Nah, selamat kepada pengelola bandara Kuala Namu. Dokter, sudah berapa negara yang pernah dikunjungi? Pernah ngitung nggak? Saya kalau ngitung kayak pernah Pak sekitar 48 Pak negara. 48 negara. Banyak juga, 48 tuh banyak. Lumayan Pak. Kebanyakan yang banyak menyumbang dari Eropa Pak, Eropa Barat. Karena kita kan kalau Schengen bisa ke beberapa negara Pak ya. Iya. Kalau antar negara di Eropa mungkin nggak terbang ya, banyak yang pakai naik kereta api Pak gitu ya. Iya, kecuali kalau ultra yang agak jauh saya pakai pesawat. Ya kalau di Eropa itu bisa borongan sih ya, negaranya kecil-kecil gitu. Seperti kita antar provinsi aja gitu. Betul sekali. Kalau tadi saya tanya tentang bandara di Indonesia. Dari bandara internasional dari negara-negara lain, yang dokter paling terkesan itu bandara mana? Kalau yang standar Singapura Pak ya, itu udah bagus Pak ya. Karena banyak fasilitasnya ya Pak, fasilitasnya lengkap. Terus kalau kita transit juga masih bagus. Dan kita nggak usah pakai visa ke sana Pak ya. Iya betul. Seperti ke rumah tetangga aja. Iya betul. Kalau secara arsitek saya suka Bandara Hong Kong Pak, bagus. Hong Kong itu bagus. Cek Lapkok ya Pak ya. Dan kalau untuk itu Jepang juga kalau yang buat di Haneda Pak ya. Itu juga kalau buat Avgik itu juga bagus Pak, dia mereka menyediakan
apa yang buat kita waving gallery lihat pesawat ya Pak ya. Untuk spotting juga. Spottingnya juga bagus gitu Pak ya. Niat gitu Pak. Ngomong-ngomong dokter suka spotting nggak? Biasa aja sih Pak. Tapi suka lihat pesawat suka, tapi nggak suka yang lama-lama juga. Oh, Saya lebih suka di dalamnya Pak. lebih suka di dalamnya. Wow. Nah, tentunya dokter kan sudah mengikuti banyak airlines ya, terbang dengan berbagai airlines. Yang paling berkesan mana, Dok? Saya yang paling berkesan sih, saya pernah Singapore Airlines Pak ya di suite kelasnya itu kita bisa tidur ya Pak ya dengan kita jadi dia ada tempat tidur sendiri, ada kursi sendiri Pak ya. Terus pengalamannya dari lounge, dari makanan, service krunya juga yang saya rasakan itu bagus Pak ya. Kalau yang first class-nya. Kalau yang attention to detail biasa penerbangan yang dari Taiwan atau dari Jepang itu detail Pak. Ya sampai yang kayak tadi ya Pak ya, yang EVA, China Airlines, itu ya. Starlux itu, ANA kalau dari Jepang ANA itu. ANA juga. Ya, dia juga punya penerbangan livery juga, Pokemon pernah punya. Kalau nggak salah itu Star Wars juga dulu ada. Oh ya? Iya Pak. Star Wars juga ya. Jadi marketing toolnya itu macam-macam ya. Betul Pak. Iya. Bukan sekedar terbang tapi total experience. Betul sekali Pak. Luar biasa, luar biasa. Nah, dokter tadi sampaikan DSQ ada suite ya itu. Terbang A380. 380 Pak. Wow. Itu sesuatu banget 380 di suite room pula. Iya. Itu ada caranya Pak. Kan kita kalau sekarang pakai miles ya Pak ya lagi itu. Kalau zaman berapa tahun yang lalu itu masih agak mudah Pak. Tapi sekarang karena sudah banyak Pak kelas tentang miles gitu Pak ya. Iya. Jadi orang udah banyak yang aware gitu Pak ya. Sekarang agak susah Pak untuk mendapetinnya. Agak susah. Dan iya kan airline juga udah pada aware. Yang kredit kartu juga pada aware. Jadi defaulsi terus gitu Pak ya. Kok zaman dulu masih enak sekali zaman dulu. Udah lebih sulit diakalin gitu ya. Nah dokter, dari sekian banyak jenis pesawat yang sudah pernah dicoba. Iya. Lebih suka Boeing atau Airbus? Kalau untuk kenyamanan saya suka Airbus Pak. Airbus ya. Airbus ya lebih nyaman, lebih luas gitu. Ada tipe tertentu yang dokter paling suka? Kalau dulu saya suka 330 Pak. 330. Ya, karena Modelnya 242 ya. Betul. Kalau yang di bis ekonomi ya Pak benar. Karena saya kalau suka di window Pak ya kalau naik ekonomi misalnya. Lebih gampang gitu keluarnya cuman satu orang, kita harus ngambil seorang. Cuman kalau Boeing rata-rata kalau yang wide body itu kan 333 Pak ya, atau 343. Ya itu agak. Tapi saya pernah kalau zaman dulu ANA Pak, yang 777-nya itu dia konfigurasinya lucu Pak. Jadi 2, 4, 3. Jadi kalau mau berdua bisa di kiri, 4 di tengah. Kalau 3 yang di sayap kanan Pak. Oh gitu. Ada juga ya. Ada gitu. juga Pak. Menarik jadi, lucu itu. juga. Tapi sekarang udah jarang Pak. Iya. Mencatat nggak sudah berapa jenis pesawat yang dokter coba? Ada Pak. Airbus. Kalau Airbus saya dari Airbus 300, yang 300-600, 300 B4 udah, 310 itu yang 200 udah, 300 udah, 318 sudah, 319, 320, 321 yang Neo dua-duanya udah juga. 330, 200, 300 sama yang 900 Neo udah. 340 yang 200 saya enggak. 300 saya sempat, 500 ada, 600 udah. Luar biasa. 350 yang 900 dan 1000. Kalau Boeing? Boeing dari saya 727 kebetulan belum sempat ya Pak. 777 juga enggak. 737 yang udah. 200, 300, 400, 500, 600 saya udah pernah, 700, 800, 900. Yang Max juga yang 8 udah, 9 udah. Udah, terus IR yang 900 IR udah. 747 200 udah, 300 udah, 400 udah, 800. yang 800 belum saya tapinya. Mas, terus 757 yang 200 udah. Terus 767 yang 300 yang pernah 300, 777 yang 200, 300 IR.
Ya, Wow. 787, yang 8, 9, 10 sudah. Wah, lengkap itu. Saya cuma menang 1707, dokter Oh belum iya, saya belum. udah. Betul. Luar biasa. Nah, dari sekian banyak jenis pesawat tadi, ada nggak tipe yang dokter, wah ini ideal gitu? Ya, kalau tadi saya kalau yang Airbus 330 ya Pak ya. Kalau Boeing saya juga yang 777-300 IR Pak. Oh, Ya, karena zaman dulu kan itu yang paling range-nya paling besar, paling jauh ya Pak ya. Dan bentuknya saya suka juga Pak. Dan mesinnya juga, oh mesinnya. Rute terjauh yang dokter pernah terbang non-stop? Non-stop kalau dari Jakarta ke Amsterdam Pak, naik Garuda. Kalau yang lain enggak, mungkin cuma dari Hong Kong ke Los Angeles mungkin Pak ya. Iya. Ya. Oke, Enggak gitu jauh. menarik. Iya. Dokter biasanya suka di window atau di aisle? Di window Pak. Window. Tapi sekarang ya tergantung Pak, kalau misalnya saya duduk di ekonomi, kalau untuk yang jauh-jauh sekarang udah nggak apa-apa di aisle juga, biar nggak usah ngerepotin nggak orang repot Pak. ya. Udah usia Pak. Nah, biasanya selama penerbangan ini, kalau penerbangan pendek nggak usah dihitung lah, penerbangan yang 3 jam ke atas gitu, biasanya dokter di dalam ngapain? Saya suka paling ya sambil nonton Pak ya, melihat flight map ya Pak ya, sama dengar musik Pak. Dengar musik. Kok nggak tidur aja. Kalau yang lihat map itu pasti FG gitu. Iya benar Pak. Selama sekian puluh tahun menekuni profesi terbang ini, saya menilai dokter profesinya terbang, jadi dokter ini hobi aja. Iya Pak, teman saya juga ngomong gitu Pak. Ada pengalaman yang menyenangkan, ada pengalaman yang membuat deg-degan gitu? Ada Pak, kalau yang menyenangkan sih hampir semua menyenangkan ya Pak ya. Ya. Cuman saya waktu itu yang buat saya agak khawatir tuh waktu itu Pak, saya ingat banget Pak, itu di Agustus 2018. Saya terbang dari Manila mau ke Guam Pak. Naik Philippine Airlines. Sewaktu itu di Manila tuh hujan deras Pak, deras banget ya Pak ya, thunderstorm gitu. Nah pesawat saya naik 321-nya Philippine Airlines. Saya ingat banget, saya waktu itu udah mau take off Pak ya. Nah waktu itu mau take off kok lama sekali, kita nggak take off. Ternyata Pak, sebelum saya itu ada pesawat yang tergelincir Pak. Oh. Waktu itu pesawat 737-800, pesawat penerbangan dari Cina gitu Pak. Tergelincir tepat sebelum saya mau take off Pak. Oh gitu. Jadi saya lihat pesawatnya waktu take off apa mau landing tuh agak-agak nggak ini Pak. Ternyata bener Pak, nyungsep Pak. Nah sejak itu lama sekali kita tuh nggak take off Pak ya. Sampai akhirnya untung pesawat saya pesawat yang narrow body Pak ya. Jadi kita masih bisa pakai runway yang agak pendek Pak. Ya. Nah semenjak itu, waktu itu yang pakai wide body di cancel Pak pesawatnya Pak. Kita masih bisa take off tapi mungkin hampir sejam kemudian Pak, karena kita taxi harus ke runway yang lainnya, akhirnya bisa take off Pak. Itu yang ngerinya di sana ya. Iya Pak. Tapi nggak kapok ya? Enggak Pak. Nah dok, dengan pengalaman dokter ini, penilaian dokter terhadap kualitas penerbangan nasional kita bagaimana? Ada saran-saran? Kalau saya sih, saya kan kalau terbang tuh rata-rata untuk leisure ya Pak ya, untuk senang-senang. Makanya saya cari penerbangan yang bisa diandalkan aja Pak ya. Jadi saya sih bergantung pada flight carrier kita ya Pak ya. Iya. Jadi kalau untuk flight carrier kita sih pelayanan awak kabinnya sudah bagus ya Pak ya. Cuman ya yang pesawatnya, kursinya, hiburannya itu harus diperbarui ya Pak ya. Diremajakan. Diremajakan. Nah ini semoga didengar oleh manajemen. Ya, kalau yang sebenarnya kasihan juga Pak, kalau awak kabin tuh mereka kayak tuh sebagai ujung tombak servis mereka gitu ya Pak ya. Iya. Karena itu aja yang bisa mereka jual Pak. Sisanya kita ya loyal aja, loyal customer, sama ya
that's the best we can do in Indonesia ya Pak. Iya. Untuk bandara ada saran-saran untuk pengelola bandara kita? Ya, kayak misal untuk fasilitas umum ya Pak ya, fasilitas umumnya sama transportasi umumnya harus diperbanyak dan dipermudah Pak. Kadang kan kalau saya nggak suka kok di Indonesia tuh di kota-kota yang selain Jakarta gitu Pak ya, kayak kita harus naik fasilitas umum, transportasi umum tuh yang disediakan yang punya bandaranya ya Pak ya, gitu. Jadi kita kalau bisa pakai online gitu, kita harus keluar bandara atau apa gitu ya. Saya rasa harus bisa di kerjasama lah Pak ya. Diperluas ya, diberi kesempatan lebih banyak operator angkutannya ya. Iya, untuk kenyamanan penumpang juga Pak ya. Iya. Nah, ini Dok, sebagian penumpang kita itu masih ada yang takut untuk terbang. Mungkin dokter ada saran? Iya. Kalau saran saya sih, kalau emang takut terbang ya Pak ya, pilih maskapai yang terkenal aman gitu Pak ya, yang punya reputasi baik. Nomor 2, kita fokusnya kita alihkan Pak untuk yang kita suka aja di penerbangan, misalnya kita baca buku, kita nonton, kita dengar musik. Oh sama itu Pak, pilih waktu yang penerbangan misalnya takut yang gelap pas pada siang hari atau pagi atau siang hari kita terbang ya Pak. Itu. Tapi yang jelas terbang tuh aman ya? Aman Pak. Pasti. Buktinya sudah terbang puluhan tahun. Alhamdulillah Pak ya. Alhamdulillah masih ada di sini kan. Nah Dok, sebagai penutup saya ingin tahu dengan dokter sudah sedemikian sering terbang. Yeah. Ada keinginan jadi pilot nggak? Enggak Pak. Enggak ya. Karena saya suka menikmatinya, jadi saya mending duduk di kursi penumpang Pak. Gitu ya. Kalau di pilot pusing saya Pak. Kerja ya. Kerja dan lagi. Kalau ada cuaca buruk aduh repot. Iya Dok, terima kasih Dr. Rio sudah berbagi pengalamannya. Sama-sama, dan Pak. Tentunya ini bisa menjadi bahan bagi aviators untuk bisa lebih menikmati penerbangannya. Jadi satu, jangan ragu-ragu tanya kepada awak kabin, ada souvenir nggak? Ya. Kalau nggak minta nggak bakal tahu kan. Iya. Yang terjelek adalah maaf tidak ada gitu kan. Iya betul. Kedua, pilih airline itu juga jangan sekedar harga murah. Iya. Perhatikan rekam jejak keselamatannya, rekam jejak pelayanannya, rekam jejak ketepatan waktunya. Betul, gitu Pak. Ya. Dan juga after salesnya juga Pak ya. After salesnya ya. Penanganan bagasinya. Penanganan bagasi juga. Nah, kemudian membership penting nggak? Penting Pak sekarang. Membership penting ya, itu untuk mengikat loyalitas. Iya betul. Jadi walaupun jarang-jarang terbang, daftar aja sebagai member. Toh nggak bayar kan? Iya nggak bayar benar. Nah itu beberapa. Baik dokter, nggak terasa kita sudah setengah jam ini ngobrol. Iya nggak terasa Pak ya. Terima kasih sudah berbagi dengan aviators. Saya yakin pengalaman ini menarik dan siapa tahu juga aviators ada yang hobi terbang, ada yang punya pengalaman yang unik-unik. Komen dong, nanti kita sediakan waktu untuk berbagi juga di podcast Aviation. Demikian aviators, semoga bermanfaat. Alvin Lee, Aviation, happy landing.